Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Ya. Teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali membaca dan telaah kitab atau mohon maaf, kita lanjutkan kembali pertemuan kita di kajian baca kitab Mahat Ilmi ya. Yang insya Allah mulai hari ini kita masuk di semester yang kedua, akan membahas atau membaca kitab dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yang berjudul Kitabul Ilmi. Buku ini kita pilih ya supaya di semester 2 ini supaya di semester 2 ini kita lebih mudah dalam pembelajaran baca kitabnya, karena di buku sebelumnya agak kesulitan ya untuk pembelajaran baca kitab, sehingga kita ambilkan buku yang lebih mudah supaya membacanya jadi lebih ringan. Maka yes. Maka insya Allah kita akan mulai di Kitabul Ilmi. Silakan teman-teman bisa dipersiapkan bukunya atau PDF-nya ya. Saya share screen dulu. Oke, kitabnya sudah terlihat belum? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Oke, kita akan mulai. Lihat, Ustaz. Nah, kita akan mulai. Seperti biasa kita baca bergantian. Nanti teman-teman juga akan saya koreksi bacaannya. Saya mulai dulu. Di sini kita masuk pada bab yang pertama, yaitu penulis rahimahullah ta'ala memulai dengan ta'riful ilmi, yaitu pengertian ilmu. Lughatan ilmu secara bahasa maknanya adalah naqidul jahli, maknanya adalah lawan dari, mana secara bahasa dia adalah lawan dari kebodohan. Wahwa, dan ilmu itu maknanya idrakus syai'i, mengetahui sesuatu, alama huwa alaihi, berdasarkan kenyataannya, alama huwa alaihi, berdasarkan kenyataannya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang jazim, pengetahuan yang pasti. Jadi ilmu diartikan di sini adalah idraku syai'i, mengetahui sesuatu, alamah wa alaihi, mengetahui sesuatu yang sesuai kenyataannya. Karena kalau mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan, ya berbeda dengan kenyataannya, itu tidak dikatakan ilmu. Idrakan jaziman, pengetahuan ini bersifat pengetahuan yang pasti. Dia tidak ragu dengan apa yang dia katakan atau dia ketahui. Oke, dilanjutkan silakan Pak Susilo. Istilahan. Nah, Ustaz. Istilahan faqad qala ba'du ahli ilmi wal ma'rifatu wa huwa diddul jahli. Wa qala akhiruna min ahli ilmi Waqala innal akharuna. wa qala akharuna min ahli ilmi innal ilma Audahu awdahu min an ya'rifa min an yu'arrifa. min an yu'arrifa. Oke, ini nanti kita baca lagi ya. Baik, kemudian istilahan, secara istilah, faqad qala ba'du ahlil ilmi. Maka ilmu secara istilah, artinya dalam masalah apa? Secara istilah ilmu syar'i, ilmu itu maknanya adalah faqad qala ba'du ahlil ilmi, sebagian ahlu ilmu atau sebagian ulama itu mengatakan huwal ma'rifatu wa huwa diddul jahli. Ilmu itu adalah ma'rifah. Ya, ilmu itu adalah pengetahuan, wa huwa diddul jahli, dan ma'rifah atau ilmu ini adalah lawan dari kata al-jahl, yaitu kebodohan. Wa qala akharuna, ini kita baca akharuna karena maknanya adalah ulama yang lain. Akhar, ulama yang lain.
Kalau akhir nanti beda cerita lagi. Waqala akharuna, dan ulama yang lainnya itu mengatakan, atau waqala akharuna min ahli ilmi, ulama yang lain dari atau waqala akharuna min ahli ilmi, yang lain dari para ulama, artinya ulama lain itu mengatakan innal ilma, bahwasannya ilmu itu adalah, ilma ini tadi kita baca mansub ya sebagai isim inna, kemudian audhah di sini kita baca marfu sebagai khobarnya inna. Innal ilma audahu min an yu'arrafa. Ini kita baca majhul saja. Jadi kita baca yu'arrafa. Sungguhnya ilmu itu audah, lebih ilmu itu sudah jelas. Jadi audah itu dibaca dengan wazan af'al. Dia adalah isim tafdil. Sehingga tidak kita tanwin, tidak kita katakan audahun, tapi kita baca saja audahu karena dia adalah ismul ladzi la yansharif, isim yang wazannya itu mirip sama fiil. Sungguhnya ilmu itu audah, sudah sangat jelas. Ya, ilmu itu sudah sangat jelas, min an yu'arrafa, sudah sangat jelas sehingga tidak perlu diartikan atau tidak perlu didefinisikan. Jadi sebagian ulama mengatakan ilmu itu tidak perlu kita definisikan, nggak usah diartiin. Karena ya orang tuh ketika kita sebut kata ilmu, orang tuh udah paham ilmu itu apa. Sehingga dalam konteks ini kita tidak perlu mengartikannya. Sebagian mengatakan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya Pak Aldo, walladhi ya'nina. نعم أستاذ. قال المؤلف رحمه الله: والذي يعنينا هو العلم الشرعي والمراد به علم ما أنزل الله على رسوله Sebentar. من Wal البينات. muradu bihi ilmu ma. Itu mudhaf ya. نعم أستاذ. علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى، فالعلم الذي فيه الثناء والمدح هو علم الوحي، علم ما أنزله الله فقط. Anzalahullahu faqat. Anzalahullahu faqat. Ya, cukup. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan walladzi ya'nina, dan yang kami maksudkan. Walladzi ya'nina, dan yang kami maksudkan adalah wal ilmu syar'i. Adalah ilmu syar'i. Wal ilmu syar'i adalah ilmu syar'i. Jadi syar'i ikut kita baca marfu ya. Dia ikut sama al ilmu karena syar'i di situ adalah naat dari kata ilmu. Syar'i di situ disebut masdar. Namanya adalah masdar sinai. Masdar sinai itu adalah kata yang dilekati atau diikuti oleh kata yang dilekati atau diikuti oleh ya nisbah, ya di belakang ini. Ya, makanya kita baca al ilmu syar'i. Di sini alladznya mubtada, kemudian yaknina, yaknina. Yaknina ini adalah jumlah silah mausul, huwanya ini mubtada tsani. Al ilmu adalah khobar untuk huwa, syar'i naat untuk ilmu. Nah, kemudian satu kesatuan huwal ilmu, ya, mubtada tsani dengan khobarnya, ini jumlah ismiyah sebagai khobar untuk mohon maaf. Sebentar, mana tadi? Ya, satu kesatuan jumlah ismiyah huwal ilmu ini merupakan khobar untuk alladzi yang tadinya jadi mubtada. Sebentar, mohon maaf. Ya, kita lanjutkan. Kemudian wal muradu bihi, dan yang dimaksudkan dengan ilmu syar'i, ini penulis menyebutkan pengertian ilmu syar'i. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan ilmu syar'i itu adalah ilmu ma anzalallahu ala rasulihi, adalah suatu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas rasulnya. Minal bayinati, yang ilmu tersebut mencakup al bayinat, ilmu tersebut mencakup petunjuk bayinat, penjelasan-penjelasan, wal huda, dan juga berbagai macam petunjuk. Fal ilmu ladzi,
fihi sana'u, dan ilmu, maka ilmu yang, sebentar Afwan. Baik, maka ilmu, ya, fal ilmu ladzi fihi sana'u wal madhu, maka ilmu yang di dalamnya, fal ilmu ladzi fihi sana'u wal madhu, maka ilmu yang di dalamnya terdapat as-sana'u, di dalamnya terdapat sana, ya, di dalamnya terdapat pujian, wal madahu, madahu sama sama seperti sana, maknanya adalah pujian. Ilmu yang di dalamnya terdapat pujian, ya, di sini alladzi kan dia adalah isim mausul. Isim mausul itu pasti diikuti oleh jumlah silah mausul. Maka fihi, atau kita katakan fihi sana wal madahu, ini adalah jumlah silah mausul yang berupa jumlah ismiyah. Jadi isim mausul itu pasti diikuti oleh jumlah. Ya, jumlahnya adalah jumlah silah mausul, disebut dengan istilah jumlah silah mausul. Jumlah, namanya jumlah itu berarti nanti bisa jadi dia jumlah ismiyah atau bisa jadi jumlah fi'liyah. Nah, dalam kasus alladzi fihi sana wal madahu, ini adalah jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Nah, fihi, ya, fihi di situ adalah khobar muqaddam. Khobar muqaddam karena dia jumlah, karena dia sibhul jumlah, ya, jar majrur yang mendahului kalimat, sehingga dia disebut khobar muqaddam. Jadi kalau ada jar majrur mendahului jumlah ismiyah, itu dia pasti jadi khobar muqaddam, tidak mungkin jadi mubtada, karena jar majrur atau sibhul jumlah itu tidak boleh jadi mubtada. As-sana'u, kemudian as-sana'u di sini adalah mubtada muakhir dari fihi tadi itu. Jadi as-sana'unya mubtada muakhir, kemudian fihinya adalah khobar muqaddam. Kemudian wal madahu, kalau madahunya ini atof kepada as-sana. Ya, madahu itu atof kepada as-sana. Sehingga fihi sana wal madahu itu satu kesatuan merupakan jumlah silah mausul dari alladzi. Fal ilmu alladzi fihi sana'u wal madahu. Maka ilmu yang di dalamnya terdapat pujian-pujian, huwa ilmul wahyi. Itu adalah ilmu wahyu. Ilmu wahyu maksudnya adalah ilmu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dan atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yaitu ilmu wahyu itu adalah ilmu ma anzalahu Allahu faqat, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan saja. Baik, kita lanjutkan. Saya lanjutkan ke Mas Faik, silakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridullahu bihi khairan Man yuridillahu. man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Ya. Wa qala anbiyu An-nabiyyu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarisul dinaron wala dirhaman wa innama warisul ilma wa innama warrasul ilma. wa innama warasul ilma. Faman akhadhahu akhdan Faman akhadahu akhadha bihaddin din wafirin. Oke, cukup. Kemudian penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Siapa man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, siapa yang Allah inginkan kebaikan itu ada pada dirinya, yufaqihu fid dini, maka Allah Subhanahu wa taala akan yufaqihu, akan membuatnya faqih, akan membuatnya memahami fid dini, agama ini, atau Allah akan membuatnya faham terhadap agama ini. Man di sini adalah man syartiyah, sehingga
man syartiyah itu nanti merupakan alat penjazam dua fiil. Man syartiyah itu merupakan alat penjazam dua fiil. Sehingga di sini ada dua fiil yang dijazmkan. Pertama adalah kata yurid, ya. Ini yuridnya asalnya sukun. Kemudian fiil kedua yang dijazmkan itu adalah yufaqih. Jadi yufaqih ini haknya yang pertama yang merupakan bangunan fiilnya atau lam fiilnya itu sukun, ya, majzum karena adanya man syartiyah di depan. Yurid, yurid ini, ya, asalnya dari kata aroda yuridu, ya, asalnya dari kata aroda yuridu. Yang ini ada yaknya, dan dia di situ ketika majzum nanti pakai harokat sukun. Di sini ada dua sukun, yurid, gitu kan? Ada iltiqa'us sakinain, ada bertemunya dua sukun, sehingga huruf ya-nya ini dibuang, sisanya adalah yurid saja, seperti ini. Ya, sisanya yurid seperti ini saja. Nah, yurid itu asalnya kan dia sukun, tapi di sini ada iltiqa'us sakinain lagi atau bertemunya dua sukun lagi, yaitu sukun pada dal dan sukun pada lafzul jalalah Allah. Yurid, kemudian Allah, lafzul jalalah, ya kan? Maka ketika ada dua sukun yang bertemu seperti ini di dua kata yang berbeda, salah satunya harus diberi harokat. Oleh karena itu, ya, pada yurid ini hilang semua ya. Oke, pada yurid ini kita beri harokat kasroh. Ya, yurid kita beri harokat kasroh supaya bisa dibaca wasol. Jadi bacanya man yuridillahu bihi khairan. Jadi pada asalnya dia itu majzum dengan tanda sukun. Ya. Baik, kemudian yufaqihu fiddin. Yufaqih tadi kita katakan haknya yang merupakan lam fiil ini itu majzum dengan tanda sukun, ya. Karena dia majzum dengan adanya man syartiyah di depan sana. Hak setelahnya, hak yang kedua, ya, ini adalah maf'ul bih. Ya, adalah maf'ul bih dari kata yufaqih fiddini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, ini hadis yang kedua disampaikan di sini. Beliau bersabda, innal anbiya, sesungguhnya al anbiya para nabi itu, kenapa mereka lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak yuwarrisu, tidak mewariskan, tidak menurunkan warisan yang berupa dinaron wala dirhaman, yang berupa dinar atau dirham. Artinya para nabi itu tidak menurunkan warisan yang berupa harta benda. Wa innama warrasul ilma, dan para nabi itu hanyalah mewarisi ilmu, artinya hanya menurunkan warisan yang berupa ilmu. Faman akhozahu, maka barang siapa yang akhozahu mengambilnya, akhoza bihadzin wafirin, maka dia telah mengambil hadzin wafirin, hadzin mengambil bagian, wafirin yang banyak. Baik, jadi di sini innal anbiya'a, kata al anbiya'a ini adalah isim inna, ya, mansub. Lam penjazam satu fiil, yuwarrithu itu adalah fiil mudhari yang majzum dengan adanya lam. Tanda majzumnya adalah dengan penghapusan huruf nun di belakangnya. Asalnya yuwarrithuna, nunnya dihapus sebagai tanda jazmnya. Dinaron itu maf'ul bih, dirhaman atof kepada dinaron. Baik, sekarang mana khobarnya al-anbiya'a? Khobarnya al-anbiya'a adalah jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, ya. Khobarnya al-anbiya'a itu adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il yuwarrithu dan fa'ilnya. Sekarang saya mau tanya, fa'ilnya yuwarrithu yang mana? Ada yang tahu? Wawul jamaah, Ustaz. Wawul jamaah, ahsan. Fa'ilnya adalah wawul jamaah yang ada di belakang katanya. Ya, jadi wawunya itu adalah fa'il dari yuwarithu. Nah, jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya ini merupakan khobar inna. Khobar dari al-anbiya. Sehingga tadi kita katakan innal anbiya. Sesungguhnya para nabi itu, kenapa mereka para nabi? Lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Mereka itu tidak mewarisi dinar atau dirham.
yaitu khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Kemudian innama, ya innama ini innama itu punya makna hasr, ya innama itu punya makna hasr atau pembatasan. Ya, innama punya makna hasr atau pembatasan. Ya, sehingga ketika mengartikan wa innama warrasul ilma, maka kita artikan dan para nabi itu warrasu di sini kan fiil. Fiil madhi, failnya adalah wawu jamaah di belakangnya. Mereka yaitu para nabi itu innama hanyalah warathul ilma, hanyalah mewarisi ilmu. Nah, jadi innama di situ seringkali kita dapati di kelas baca kitab yang lain, innama itu juga diartikan taukid atau juga diartikan semisal inna, yaitu diartikan sesungguhnya. Maka kita katakan innama itu maknanya hasr. Ya, sehingga cara mengartikannya atau makna yang terkandung di dalam innama warathul ilma itu seakan-akan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasannya Nabi itu tidak, para Nabi itu tidak mewarisi apapun kecuali ilmu. Ya, jadi innama itu membatasi warisan para Nabi itu hanya terbatas pada ilmu saja. Begitu. Sehingga ketika kita mengartikannya, menerjemahkannya, wa innama warrasul ilma, kita artikan para Nabi mereka itu hanya, innama hanya mewarisi ilmu. Ini sama halnya dengan hadis yang insya Allah sama-sama kita hafalkan bersama, yang sama-sama teman-teman hafalkan bersama di hadis pertama Arba'in, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya innamal a'malu binniyat, amal-amal itu innama hanya binniyat, dilakukan dengan niat. Ya, jadi amal-amal itu innama hanyalah dilakukan dengan niat. Jadi ketika ada innama, ya maka nanti dia memiliki makna hasr atau pembatasan. Sehingga dalam innamal a'malu binniyat, ya kita dapati faidah bahwa amal-amal itu pasti dilakukan dengan niat. Bahkan sebagian ulama mengatakan seorang manusia ketika dia melakukan suatu amal dan tanpa niat itu adalah hal yang mustahil. Baik, kita lanjutkan. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambilnya? Man di sini syartiyah. Sama seperti man yuridillahu tadi. Tapi man yang syartiyah ini, ya man yang syartiyah di sini itu masuknya pada fiil madhi. Maka kita katakan akhadha itu adalah fiil yang majzum. Atau kita katakan akhadha itu fi mahalli jazmi. Mahalnya jazm karena dia dimasuki oleh man syartiyah. Faman akhadhahu, siapa yang mengambilnya, yakni mengambil ilmunya para nabi tadi itu, akhadha bihadzin wafirin, ini jawab syaratnya sama fi mahalli jazm juga, fi mahalli jazmin akhadha bihadzin wafirin. Dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Baik, kita lanjutkan. Tadi Mas Faik terakhir ya. Berarti sekarang saya ke Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Wa minal ma'lumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa minal ma'lumi anna alladhi warathahu al-anbiya'u innama huwa ilmu syari'atillahi azza wa jalla wa laysa ghayruhu. Fal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu ma warathu lin-nasi ilmas sana'ati wa ma yata'allaqu biha. Bal inna rasula sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinata wajada an-nasu yu'abbiruna an-nakhla yalqahunaha. Ya, Qala cukup. Baik, kita lanjutkan. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan wa minal ma'lumi dan termasuk perkara yang sudah diketahui annalladzi warrasul anbiya'a, bahwasannya yang
atau annalladzi warathahul anbiya'u, bahwasannya yang diwarisi oleh para nabi innama huwa ilmu syariatillahi. Yang diwarisi oleh para nabi hanyalah, kita ketemu innama lagi ya. Yang diwarisi oleh para nabi itu hanyalah huwa ilmu syariatillahi, hanyalah ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini innama, kemudian huwanya di sini adalah mubtada, ilmunya. Ilmu di sini khobar, syariati, ya, syariati di sini adalah apa? Syariati di sini adalah mudhof ilaih, kemudian lafzul jalalah juga sama, jadi mudhof ilaih azza wajal. Walaisa, dan bukanlah, ya, goirnya kira-kira jadi apa teman-teman? Innama huwa ilmu syariatillahi azza wa jalla wa laisa goirihi. Kalau goirihi jadi apa dia? Kalau kita takdirkan goirohu ya, jadi khobar laisa ya. Naam. Isim laisanya huwa kembali kemana? Ilmu. Ahsan, masya Allah. Baik. Walaisa goirohu, dan bukanlah ilmu yang lainnya. Nah, jadi laisanya di sini ya, dia itu isim laisanya adalah domir mustatir, takdirnya huwa kembali kepada ilmu, kemudian ghaira itu jadi khobar laisa, kita baca mansub, hunya sebagai mudhof ilaih, dan bukan ilmu yang lainnya, gitu ya. Fal anbiya'u, maka para nabi alaihi wassalatu wassalam, ma warrathu linnasi ilma sinaati. Maka para nabi alaihi wassalatu wassalam itu ma warrathu linnasi, mereka tidaklah, ma di situ nafiyah, kita katakan mereka tidaklah mewarisi untuk manusia ilma sinaati, ilmu perindustrian. Ilma di sini kita baca mansub sebagai maf'ul bih dari warrothu. Kalau fa'ilnya warrothu itu adalah wawu jamaah ya. Mereka tidaklah mewarisi untuk manusia ilma sinaati, tidaklah mewarisi untuk manusia ilmu perindustrian. Atau boleh juga kalau misalnya teman-teman mau ngertiin dibalik. Para nabi alaihi wassalatu wassalam tidaklah mewarisi ilmu perindustrian linasi kepada manusia. Itu juga boleh. Yang penting maksud dari teksnya tetap terpenuhi dan tersampaikan. Ya. Wa ma yata'allaqu biha, dan juga tidak wa ma yata'allaqu biha, dan perkara-perkara atau apa-apa yang berkaitan dengannya, yaitu dengan ilmu sina'ah. Jadi ma-nya di sini, ma-nya mausuliyah bermana alladzi ya, dan dia mahalnya nasab, fi mahali nasbin, ikut nasabnya ilma, atof kepada ilma. Oke, kemudian yata'allaqu biha, yata'allaqu di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali kepada ma, kemudian biha hanya kembali kepada sinaat ya. Bal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah alaihi salatu wasallam, atau bukan akan tetapi ya, bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam hina qadimal Madinata, ketika beliau sampai di Madinah, wajadan nasa yu'abbiruna an-nakhla. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati manusia atau mendapati orang-orang Madinah saat itu yu'abbiruna an-nakhla, mendapati orang-orang Madinah sedang melakukan yu'abbiruna itu seperti pembuahan ya, pembuahan untuk pohon kurma. Ya, ay yalhaqunaha, yaitu apa namanya? Yang melakukan, intinya melakukan sesuatu supaya pohon kurmanya itu bisa berbuah seperti itu, membuahi gitu ya. Ada hubungannya dengan serbuk sari dan seterusnya. Ya, tapi intinya untuk pembuahan. Baik, saya lanjutkan, silakan Pak Azhar. Qala lahum.
Jadi kayaknya ada Pak Azhar ya. Silakan Pak Azhar. Qala lahum نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال لهم لما رأى من min تعبهم من تعبهم ta'abihim من تعبهم تلاما يعني أنه لا حاجة la hajata tanpa tanwin. لا حاجة إلى هذا فافعلوا وتركوا التلقيه ولكن النخل فسد ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم Kalau kana و- ولو كان هذا هو العلم الذي عليه الثناء لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس به a'laman nasi bihi. أعلم الناس به Ya, jadi لأن kata. Lanjut. لأن أكثر من يثني عليه بالعلم والعمل هو النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, cukup. Baik, kemudian penulis rahimahullah taala melanjutkan qala lahum, ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang Madinah itu melakukan pembuahan terhadap pohon-pohon kurma, beliau mengatakan kepada mereka, qala lahum, beliau mengatakan kepada mereka, lamma ra'a min ta'abihim, ketika beliau melihat mereka itu bersusah payah melakukan hal tersebut, qala kalaman, beliau mengatakan sebuah perkataan. Jadi qala lahum, beliau, kalau kita susun kalimatnya menjadi mungkin bisa lebih enak kita pahami, qala lahum kalaman, beliau itu mengatakan suatu perkataan kepada mereka. Qala lahum kalaman, beliau mengatakan suatu perkataan kepada mereka, lamma ra'a min min ta'abihim, ketika beliau melihat kelelahan mereka, ketika beliau melihat susah payahnya mereka melakukan hal tersebut. Oke, jadi maksud kalimatnya, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang Madinah melakukan hal itu dengan susah payah, melelahkan dan seterusnya, ya, maka beliau mengatakan suatu perkataan kepada mereka. Perkataan itu, yakni perkataan yang dimaksud adalah annahu la hajata ila hada fa'alu. Annahu la hajata ila hada. Beliau ini yang mengatakan sesuatu kepada mereka bahwa nggak perlu mereka melakukan hal-hal seperti ini. Tidak perlu mereka melakukan hal-hal yang bisa membuat pohon kurma itu terbantu dalam pembuahannya. Itu tidak perlu. Seakan-akan Nabi mengatakan seperti itu. Fafa'alu, maka orang-orang Madinah itu melakukannya. Artinya melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Watarakut talqiha, dan mereka meninggalkan talqih. Talqih, ya ini maksudnya talqih maksudnya pembuahan terhadap pohon kurma. Berarti kita ralat ya. Di sini ada kata talqih. Ya, ini ada kata talqih. Dan fiil yang sebelumnya di atasnya ini kita baca tadi apa? Yalqahunaha. Kita ganti jadi yulaqahunaha. Karena di bawahnya ada masdar yang menunjukkan kepada fiil yang diinginkan. Sehingga kita ganti tadi bacanya yalqahu, kita ganti jadi yulaqahuna atau yulaqihunaha. Kita ganti jadi yulaqihunaha dari kata laqaha yulaqihu. Dan akhirnya mereka pun tarakut talqiha, mereka meninggalkan proses pembuahan yang biasanya mereka lakukan tadi. Walakinnan nakhla fasada, akan tetapi ketika mereka melakukan atau ketika mereka meninggalkan proses pembuahan itu, an-nakhla fasada, nakhlnya ya, pohon kurmanya itu malah fasada, malah rusak. Ya, pohon kurmanya malah rusak. Tsumma qala lahum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW melihat kejadian ini, maka Nabi akhirnya mengatakan kepada mereka, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kalian itu lebih mengetahui. Antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia
kalian. Artinya kalian lebih mengetahui tentang ilmu masalah dunia kalian. Antum ini adalah mubtada, a'lamu ini khobar, dan dia adalah isim tafdil. Dia tidak ditanwin, jadi tidak kita baca a'lamun dan seterusnya. Walau kana hadza huwal ilmu alladhi alaihi tsana'u, kalau saja ilmu semacam ini, yaitu ilmu tentang pembuahan pohon kurma, ya, huwal ilmu alladhi alaihi tsana'u adalah ilmu yang dipuji dari sisi syariat, artinya ilmu yang ilmu yang dipuji oleh syariat dan pemeluknya atau pemegangnya itu dipuji syariat, lakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam a'laman nasibihi. Pastilah Rasulullah SAW itu termasuk orang yang paling mengetahui tentangnya. Ya. Lakana Rasulullah SAW a'laman nasibihi. Rasulullah SAW itu pastilah menjadi orang yang paling tahu tentang ilmu tersebut. Jadi Rasulullah di sini kita baca marfu sebagai isim kana, kemudian a'lama itu kita baca mansub sebagai khobar kana. Lianna aktsara. Sebenarnya ini kok yusni. Lianna aktsara karena kebanyakan orang yang dipuji karena kebanyakan orang yang dipuji karena sebab ilmu dan amal adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti ini kita ralat ya. Kalau yusni nanti orang yang memuji, tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang dipuji. Jadi kalau kita artikan kalimatnya, li'anna aktsara man yusna alaihi bil ilmi wal amali huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling banyak dipuji dengan sebab ilmu dan amal adalah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ini kita ganti. Kalau di kitab teman-teman ada titik duanya di bawah ya, itu boleh dicoret aja. Supaya lebih jelas kita baca majhul, yusna, bukan yusni. Karena kalau yusni nanti maknanya jadi berubah. Karena li'anna aktsara man yusna alaihi bil ilmi wal amali, karena orang yang paling banyak dipuji ya dengan sebab ilmu dan amal adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ada yang merasa belum baca? Oh iya, Pak Haji. Silakan Pak Haji. Nggih, na'am Ustaz. Ya. Afan baru Idan. masuk. Iya, nggak apa-apa. Idzan fal ilmu syar'i walladhi yakunu fihi as-sana'u wa yakunul hamdu wa yakunul hamda li fa'ilihi. Walakinni Mana Ustaz? Lanjut ma'adzalika. Ma'adzalika la unkiru an yakuna lil ulumil ukhra faidatun walakinnaha faidatan faidatu betul. Faidatun zati haddaini. Ya. Lanjut. In a'anat ala ta'atillahi wa ala nasri dinillahi wantafa'a biha ibadallahi fayakunu dzalika khairan wa maslahatan wa qad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'dil ahyani idza kana dzalika dakhilan fi qoulihi ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa maribatil khayl wa miribatil khayl. Oke, baik. Idzan, maka atau oleh karena itu fal ilmu syar'iyyu, maka ilmu syar'i huwa alladhi yakunu fihi sana'u wa yakunu alhamdu li fa'ilihi. Oleh karena itu, maka ilmu syar'i ya, itu adalah ilmu yang huwallazi yakunu fihi sana'u, adalah ilmu yang di dalamnya terdapat sana, di dalamnya terdapat pujian, wa yakunul hamdu li fa'ilihi, dan terdapat pujian li fa'ilihi untuk para pelakunya atau untuk orang-orang yang
mempelajari dan mengajarkannya. Walakini akan tetapi saya ma'adzalika bersamaan dengan hal itu, yaitu bersamaan dengan apa yang saya katakan, apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin tentang pujian terhadap ilmu syar'i, la unkiru an yakuna lil ilmi ukhra faidatun. La unkiru bersamaan dengan adanya pujian terhadap ilmu syar'i, saya tidak kata Syekh Utsaimin, saya tidak mengingkari an yakuna lil ulumil ukhra untuk ilmu yang lainnya itu punya faidatun, punya faidah. Faidatun di sini kita baca marfu sebagai isim yakunu atau isim kana muakhor. Khobarnya adalah lil ulum, jar majrur yang ada di depan. Ya, jadi kata Syekh Utsaimin, memang ilmu syar'i itu adalah ilmu yang dapat pujian dari syariat Islam. Namun ilmu yang lain selain ilmu syar'i, ilmu duniawi, entah ilmu sinaah tadi atau ilmu matematika atau ilmu fisika dan ilmu yang lainnya, itu juga punya faidah. Ya, jadi bukan berarti ketika kita memuji ilmu syar'i, kata Syekh Utsaimin, ilmu lain kita tinggalkan, tidak, tapi ilmu lain itu juga punya faidah. Lihat setelahnya, walakinnaha akan tetapi faidahnya itu tadi merupakan faidatu zati haddaini. Ya, akan tetapi faidahnya merupakan faidah yang zati, yang memiliki haddaini, memiliki dua sisi. Ya, faidah yang memiliki dua sisi. In a'anat ala ta'atillahi. Kalau faidah tadi itu, ini a'anat, failnya adalah dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali kepada faidah ya. Kalau faidah tadi itu, minta maaf, a'anat, hiyanya kembali ke ulum ya. Kembali ke ulum, bukan ke faidah tapi kepada ulum. Kalau ilmu tadi itu, ya, bisa membantu, a'anat bisa membantu ala ta'atillahi, bisa membantu kepada atau bisa membantu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa ala nasri dinillahi, dan juga bisa membantu agama Allah, wantafa'a biha ibadullahi, dan hamba-hamba Allah itu bisa mengambil manfaat darinya, yaitu dari ilmu tersebut. Ibadu kita baca marfu sebagai fa'il dari intafa'a. Fayakunu dzalika, maka jadilah ilmu tersebut khairan, ilmu tersebut akan menjadi kebaikan, wa maslahatan, dan juga menjadi suatu maslahat. Ya, maslahat berarti menjadi suatu kebaikan. Waqad yakunu ta'allumuha, dan terkadang mempelajarinya, yaitu mempelajari ilmu selain ilmu syar'i, itu terkadang bisa menjadi wajiban. Waqad yakunu ta'allumuha wajiban. Terkadang mempelajari ilmu selain ilmu syar'i itu bisa jadi hukumnya wajib. Fi ba'dil ahyani, pada sebagian sisi. Idza kana dzalika dakhilan fi qoulihi ta'ala, ketika ilmu tersebut atau mempelajari ilmu tersebut itu masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum, dan persiapkanlah untuk mereka mastata'tum, apapun yang kalian bisa, min quwwatin, termasuk di dalamnya adalah kekuatan kalian, wa min ribatil khayli, dan juga kuda-kuda yang diikat. Baik. Ada lagi yang belum baca? Udah semua? Udah semua ya? Pak Trijoko tadi izin belum bisa baca ya? Baik, kalau udah semua, sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya dulu? Belum ada? Kalau belum ada, maka sebelum diakhiri mungkin saya ada sedikit yang mau saya sampaikan ya. Terkait jadwal kelas kita, mungkin pekan depan saya agak bermasalah di Senin malam jadwalnya. Jadi ada rencana mau saya ganti. Pernah saya bahas nggak ya di grup ya? Saya lupa. Teman-teman kalau misalnya diganti Sabtu pagi, mungkin jam 5:30, ada yang berhalangan nggak? Aman semua jadwalnya Sabtu pagi? Afwan, tas Ana baru gabung di halakoh ini. Kalau dulu Ana pagi nggak bisa. Antum baru gabung di sini? Oh, Kalau ada yang kelas malam lagi nggak ada ya? Oh, sebentar. Antum dari kelasnya mana sebelumnya? Lupa sejarah yang masuk, soalnya tak pagi. Oh gitu. Oke. Oh, pagi setiap hari nggak bisa berarti ya, Mas Aji ya? Yes. Taib. Oke. Sebentar, selain Mas Aji mungkin yang lain ada?
yang bermasalah di Sabtu pagi? Aman ya, Pak Aldo aman. Mas Azhar, Mas Faik, Pak Irwan, Pak Susilo, aman semua? Bentrok kerja shift. Oh, Pak Irwan shift ya. Siapa tadi yang mau ngomong? Pak Susilo? Allah, Ustaz. Saya ya. Oke, mungkin kalau Sabtu malam. Kalau Sabtu malam gimana? Saya belum bisa Sabtu Nah, malam. Pak Susilo nggak bisa Sabtu malam. Oke, nanti coba saya pikirkan jadwal yang lain ya. Ya, nanti mau coba saya pikirkan jadwal yang lain. Siapa tahu ada jadwal yang bisa kita gunakan. Nanti saya infokan di grup aja. Mungkin saya bikin polling aja, teman-teman di sana mungkin bisa mengisi gitu ya. Oke. Tadi kalau Sabtu pagi yang nggak bisa berarti Pak Irwan ya, bentrok kerja shift. Yang lainnya aman. Sebentar. Oh, Pak Irwan juga. Oh iya, Pak Irwan ya. Oke, baik. Oke, nanti insya Allah kita bahas lagi aja, nggak apa-apa. Untuk Senin, asalnya tetap Senin malam dulu. Nanti kalau misalnya ada perubahan saya kabari insya Allah. Kita akhirnya sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan pekan depan. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.